Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika hari ini Tuhan bertindak menghakimi setiap kesombongan, dosa, dan hal yang kita banggakan dalam hidup kita? Hari Tuhan datang, itu yang akan menjadi tema perenungan Gema hari ini. Sebuah perenungan yang mengingatkan kita bahwa hari Tuhan adalah saat Allah menyatakan keadilan dan kedaulatannya, sehingga kita diajak untuk hidup benar dan setia di hadapannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan atas seluruh bumi dan sejarah. Bukalah hati dan pikiran kami melalui kebenaran sabda-Mu, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan dunia, tetapi belajar hidup takut akan Engkau dan taat kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeskiel pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, merataplah, aduh hari itu. Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Hari dengan awan gelap, itu adalah saat bangsa-bangsa. Pedang datang atas Mesir, dan Ethiopia akan gemetar pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir, dan kekayaannya dilarikan, dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Amin. Allah memerintahkan Nabi Yeskiel untuk meratapi datangnya hari Tuhan atas Mesir, yaitu hari intervensi Allah dalam sejarah untuk membawa penghakimannya. Dalam konteksnya, ini adalah pernyataan yang sangat berani. Bayangkan bahwa seorang nabi dari bangsa kecil yang senang terbuang dan tidak berpengaruh menyatakan bahwa Allahnya akan menjatuhkan Mesir, sebuah peradaban besar yang telah berdiri ribuan tahun. Pernyataan ini bisa dianggap kegilaan atau iman yang besar. Pernyataan hari Tuhan dalam ayat 1-3 ini sangat penting. Karena hari Tuhan biasanya dipakai untuk Israel, tetapi di sini diterapkan pada Mesir dan bangsa-bangsa. Hari Tuhan di sini bukan hanya menunjuk pada akhir zaman, tetapi pada momen konkret ketika Allah bertindak dalam sejarah untuk merendahkan kejahatan dan menyatakan kemuliaannya seperti jatuhnya Mesir. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya Allah atas Israel, tetapi juga Allah atas seluruh dunia. Mesir bukan hanya sebuah bangsa, tetapi pusat kekuatan bagi banyak bangsa. Sekutunya, Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan bangsa-bangsa lainnya menunjukkan bahwa Mesir adalah pusat koalisi kekuatan internasional. Namun, Tuhan menegaskan bahwa pedang akan datang, di mana Mesir beserta seluruh jaringan kekuatannya akan runtuh. Akhirnya, tidak ada keamanan sejati dalam aliansi manusia. Mesir dan semua sekutunya akan jatuh. Semua individu, sistem dunia, atau jaringan kekuatan yang melawan Allah akan ditundukkan. Selanjutnya, Yeskiel menyebutkan bahwa banyak kota utama Mesir, Migdol, Siene, Memphis, Patros, Soan, Tebe, Sin, On, Pibeset, Tanpahes, untuk menunjukkan luasnya kehancuran yang menimpa pusat-pusat kekuatan dan kejayaan bangsa itu.
Namun penghakiman Allah tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga teologis. Tuhan menegaskan bahwa ia akan membinasakan berhala Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menyerang sampai ke akar persoalan. Bukan hanya struktur lahiriah, tetapi juga sistem kepercayaan yang menopangnya. Saudara, penghakiman Allah bersifat menyeluruh. Secara politik, kota-kota mereka runtuh. Dan secara spiritual, berhala-berhala mereka dihancurkan. Dengan demikian, Allah meruntuhkan sumber keamanan dan penyembahan di luar Dia. Klimaksnya adalah saat Tuhan mematahkan kedua lengan Firaun, simbol kekuatan yang menjadi lumpuh total. Sementara ia justru menguatkan tangan Raja Babel sebagai alatnya. Kontras ini menunjukkan bahwa segala kekuatan ada di bawah kendali Tuhan. Apa yang ia kendaki tidak dapat digagalkan, dan perlawanan terhadap Dia tidak akan berhasil. Saudaraku, mari sejenak kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah dalam hidup saya yang akan diruntuhkan jika hari Tuhan itu datang kepada saya hari ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan dunia daripada mengandalkan Engkau. Ampunilah kami jika ada hal-hal lain yang telah menggantikan posisi-Mu di dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup dalam takut akan Tuhan, setia kepada firman-Mu, dan menaruh seluruh pengharapan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.